Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah khair Ustaz. Ini Ustaz, kita mau tanya-tanya sedikit. Oh iya. Setelah sekian lama perjalanan hidup Ustaz tentang pergerakan Islam di Jamaah Islamiyah, kenapa sekarang bisa meninggalkannya Ustaz? Mungkin bisa Ustaz jelaskan sedikit kepada kami. Fadal Ustaz. Ya, tentunya semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Allah yang memiliki hidayah yang akan Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Kedua, tentunya manusia dengan usaha-usahanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena memang kepolosan saya untuk mencari kebenaran, dan saya paling pantang sejak dahulu kalau dibilang sesat atau bid'ah, itu kita kena mencari, dan itu setiap muslim seharusnya begitu. Apabila ada amalan atau ada yang dia pahami itu dikatakan oleh ulama bahwa hal itu sesat, hal itu bid'ah, hendaklah dia introspeksi diri, muhasabah, sejauh mana kesesatannya, sejauh mana bid'ahnya, bukan marah. Sebab itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Di antara nikmat yang terbesar adalah hidayah. Hidayah itu taufik, hidayah mengenal sunnah. Inilah yang saya jalani ketika saya berada di kelompok-kelompok takfiri. Saya merasa itu hal yang sudah final, sudah benar. Maka yang lain saya anggap batil, salah, bid'ah, sesat. Namun ketika hujah-hujah yang tidak bisa saya patahkan ketika dialog dengan para ulama, di antaranya murid-murid daripada masyayikh yang ada di dunia ini, seperti murid-murid Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah, dan Syekh Nasruddin Albani, dan juga di antara juga ada saya ketemu murid daripada Syekh Mukbil, dan bahkan saya ketemu seorang ulama besar yang mensyarah Bulughul Maram itu. Ya. Nah, singkatnya, hujah-hujah yang mereka sampaikan kepada saya nggak bisa jawab. Yang selama ini saya anggap itu benar, ternyata pemahamannya salah. Ini yang penting. Semua kelompok merasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mengaku, mendeklar, mengklaim mereka yang paling benar, mereka benar, yaitu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua. Yang saya JI merasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu semua pengakuannya begitu. Namun di balik itu ada satu yang missing, yang satu yang hilang, satu yang salah, yaitu berpegang Al-Quran dan Sunnah ala manhajiman, dengan cara siapa, dengan metode siapa, ini yang penting. Disinilah manhaj, suatu yang berharga. Itu manhaj, metodologi, cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Ini yang saya merasakan, selama ini saya berjalan, merasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, berada dalam satu kelompok, ternyata jauh. Al-Qurannya jelas benar, Sunnahnya kita pakai juga dari Rasul, tapi pemahamannya. Dengan ayat kita mengkafirkan seluruh manusia yang tidak berpihak dengan kita. Dengan hadis, ya, kita menerjang rambu-rambu yang sebetulnya itu telah dijalani oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Di sini sekali lagi bahwa manhaj yang hak ini yang justru menegur saya, yang selama ini saya berjalan di luar daripada manhaj yang hak, itu jalannya salafus soleh. Kenapa? Karena ayat yang saya pahami ketika di kelompok-kelompok seperti itu, ya pemahamannya sebagaimana guru-guru yang telah mendoktrin, dan kita memang baca buku-bukunya, tapi penjabarannya, contohnya yang biasa kita kenal tentang ayat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, maka dengan ayat ini mereka mudahnya mengkafirkan negara, mengkafirkan tokoh-tokoh pemimpin Islam, bahkan Saudi dikafirkan oleh kelompok seperti ini. Yang kita kenal tokoh yang dulu saya kagumi, Abu Muhammad Al-Maqdisi dengan kitabnya Kawashif Jalliyah
fi takfiri Daulati Saudiyah, fi kufri Daulati Saudiyah. Bukti yang nyata tentang kekafirannya Daulah Saudi. Bayangkan ya, dengan mudahnya ya saya mengimaninya saja dahulu karena memang hidayah belum sampai, dan teman-teman juga begitu, apalagi ditulis katanya oleh tokoh bahwa Saudi kafir. Dalam kitab itu dibahas kekafirannya Saudi. Bukti yang jelas akan kekafirannya Daulah Saudi. Kita bisa bayangkan di negara Saudi itu ada apa? Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabi, ya itu ada ulama, ada Darul Ifta, ada Lajnah Daimah yang kumpul di situ. Itu kalau sudah dikafirkan, apalagi negeri-negeri lain. Nah, ketika saya dialog itu, hujah-hujah seperti itu dipatahkan. Saya ingat bagaimana Ibnu Abbas mematahkan hujahnya Khawarij. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mematahkan hujahnya Khawarij, dan begitu juga yang terjadi dengan saya ketika mereka menerangkan dalil-dalil yang saya sampai hafal jawaban-jawaban itu. Dan inilah yang saya pegang, dan sekali lagi bahwa hidayah milik Allah, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah tetapkan manhaj yang hak ini pada diri saya hingga akhir hayat saya. Ya, tanya berikutnya Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang para jamaah takfiri yang mengkafirkan pemerintah Indonesia, cuma mereka tetap hidup di Indonesia? Tafadhol Ustadz. Iya, memang mereka punya prinsip begini, sebagaimana yang saya pernah alami, bahwa kita itu, ini pahaman mereka ya, kita mengkafirkan, kita hijrah. Tapi hijrah itu ada dua, hijrah zahir dan hijrah batin. Hijrah zahir yaitu hijrah min biladil kufr ila biladil Islam. Tapi karena belum ada, mereka menganggap nggak ada. Termasuk Saudi bukan daulah Islam. Jadi sama aja itu. Nah, maka ketika hijrah zahir tidak bisa, maka mereka berprinsip dengan hijrah batin. Walaupun ada di Indonesia, tapi mengkafirkan NKRI dan telah hijrah. Maka itulah baiat, itu sebetulnya baiat hijrah dari negeri kafir NKRI ke negeri Islam, yaitu NII atau JI atau sebagainya. Inilah prinsip takfiri. Itulah cara mereka mengutak-atik dalil yang sahih, tetapi pemahamannya semau mereka. Bayangkan kita hidup di negeri ya seperti di Indonesia, uang pakai uang Indonesia, KTP juga kadang, RT-nya kita pakai RT, tapi memusuhi, bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada itu struktur dari RT, RW, lurah, itu ada seperti negeri di dalam negeri, dan itu menurut mereka sah-sah saja, padahal itu batil. Itu adalah bentuk khawarij, penentangan dengan ulil amri yang sah. Mereka baca ayatnya dalam surat An-Nisa misalkan, ya 25, ayat 59, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Minkum itu mereka tafsirkan ya, yaitu minkum, kalau kamu yang di NKRI itu minhum. Ulil amri, kalau kami minkum, minkum itu antara kamu yang Islam, maka nggak boleh. Ya, jadi mereka punya kepengurusan dari RT sampai, bahkan saya posisinya dulu di JI Jamaah Islamiyah sudah seperti gubernur untuk luar negeri, yaitu Mantika Ukhra. Mantika Ukhra itu provinsi yang keempat, seperti provinsi lah, orangnya gubernur, dan itu juga perwakilan luar negeri, double inian saya, sebagai militer juga sebagai pendamping daripada gubernur Australia, Sweden. Nah di situ ya, ternyata kalau kita pikir secara nyata juga mereka itu sebetulnya di atas awan atau angan-angan, negeri angan-angan, tidak real, hanya jabatan-jabatan yang menipu, ya, yang tentunya bagi sebagian orang yang memang ambisi senang kalau dikasih jabatan kan, padahal tidak ada apa-apanya, tidak ada kerja yang real, kecuali mereka menipu harta umat Islam, ketaatan umat Islam, ya, kejahilan umat Islam. Sebagian umat Islam yang jahil mereka manfaatkan untuk kepentingan. Ujung-ujungnya saya lihat kekuasaan juga, karena kalau di dalamnya akan terasa, ya,
Kita dijanjikan dengan posisi-posisi tertentu. Ya nanti kamu kalau kita menang kita akan dapat ini, kamu akan menguasai sana, kamu akan menduduki. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan hanya doktrin takfir itu saja. Tetapi ada di belakangnya iming-iming. Sekarang seperti ISIS. Orang yang bergabung dengan ISIS belum tentu karena itu paham khilafah atau karena semangatnya untuk Islam. Kadang-kadang mungkin di sini susah, di sana dijanjikan dolar. Ya, sebagian orang ada yang bergabung untuk dunia, tapi ada juga yang memang sungguh-sungguh ataupun serius tapi salah jalan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih pemahaman seperti itu diberi hidayatul taufik, kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah, dan kembali kepada Islam dengan makna rahmatan lil alamin. Amin. Ustadz, menurut beberapa orang yang berkecimpung di masalah yang meneliti aliran-aliran sesat di Indonesia ini, sudah sekitar 300 buah aliran sesat. Padahal dalam sunnah, dalam hadis Nabi cuma 72 yang sesat, yang satu selamat kan. Nah, menurut Ustadz, dari semua yang sesat-sesat di Indonesia ini, mana yang lebih berbahaya? Apakah ISIS, Syiah, apakah Jamaah Takfiri? Fadal Ustaz. Ya, ya memang angka yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis sahih, hampir 15 riwayat, kan kebanyakan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya singkatnya, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Dalam hadis lain, ma'ana al-yawm wal ashabi, atau hi al-jamaah, dan seterusnya. Itu memang angka-angka itu telah dibahas oleh para ulama di dalam mukaddimah kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ya, bahwa kita itu angka 72 itu adalah intinya, dan dia bisa berkembang, bisa ratusan bahkan ribuan. Nah, jadi kita nggak terlalu fokus dengan 72-nya itu. Yang jelas memang ada induknya yang telah disepakati oleh ulama dalam kitab-kitabnya, di antaranya kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Dr. Shalih Al Fauzan dan yang lainnya menyatakan bahwa juga yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Al-Aql, juga di situ ada kelompok-kelompok yang dianggap induknya, seperti Syiah, Rafidhah, terus Khawarij, Mu'tazilah, ya, Murji'ah, ya, Qadariyah. Nah begitu, ini induknya. Nah di Indonesia itu semua ada. Di Indonesia semua ada. Bahkan ya ada yang berkaitan erat dengan tradisi Indonesia yang tidak ada di Arab. Ya, itu ada di Indonesia. Indonesia ini memang ujian berat, walaupun mayoritas kaum muslimin, tapi umat Islam tersendiri teruji dengan fitnah syubhat yang begitu dahsyat, yang kita harus hati-hati. Nah kita tidak melebar, kita bicara di negeri kita ini aja. Ya intinya gitu, kalau kita melihat ada yang paham tadi takfiri, Khawarij, mau NII-nya, JI, JAT dan seterusnya, terus bagaimana dibandingkan dengan Rafidhah atau Syiah? Ada kitab yang menulis hal ini dan merinci bahwa kalau kita lihat pada kelompok Syiah, pemahaman Syiah itu ada Khawarij, tapi di Khawarij tidak ada paham Syiah, beda. Contohnya apa? Takfir, masalah pengkafiran. Kalau Khawarij kan munculnya ketika zaman Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, mengkafirkan sahabat yang pada saat itu aja, tetapi tidak mengkafirkan yang terdahulu, Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, mereka nggak kafirkan. Tapi kalau Syiah ini mengkafirkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruhnya, hanya menyisakan sedikit. Ini dalam segi takfir, pengkafiran. Bahkan istri-istri Nabi mereka kafirkan, mereka hina, mereka cela. Bahkan saya pernah baca risalahnya Syekh Muqbil, hadhi aqidatuna, hadhi da'watuna wa aqidatuna. Persaksian Syekh Muqbil tentang majelis tafsirnya orang Syiah Rafidhah, yaitu dalam pembahasan Al-Baqarah. Mereka menafsirkan Al-Baqarah itu adalah Aisyah. Bayangkan. Jadi
memang Indonesia ini harus melek umat Islam, ulamanya, pemerintahnya, bahwa ISIS memang bahaya, JI, ya, dan yang lain. Tapi lebih dahsyat lagi, lebih bahaya lagi adalah Syiah Rafidhah, ya, karena ini bukan hanya menghalalkan kaum muslimin secara umum Ahlussunnah, dia juga menghalalkan darahnya para sahabat. Bahkan mereka memahami ada paham raja, ya, kembali manusia sebelum kiamat nanti akan dibangkitkan, dan Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah itu akan dibangkitkan, akan disalib di suatu pohon yang tadinya basah, ketika disalib menjadi kering karena dosanya Abu Bakar. Itulah kita bisa lihat di dalam kitab-kitab mereka ataupun kitab yang sudah diolah, yang ditulis Ahlussunnah, di antaranya kitab yang paling menggugah saya yaitu, dan pernah bertemu dengan penulisnya, kitab yang ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir, ya, dan ini penting diterjemahkan, disebar, diringkas supaya umat Islam ini paham. Yang jelas di antara yang paling berbahaya di dunia, bukan hanya Indonesia, adalah Syiah Rafidhah. Syiah yang mau itu Isna Asyariyah, Ja'fariyah, Imamiyah, ya, itu semua bahaya. Kalau mereka mengaku Zaidiyah, itu sebetulnya kadang-kadang taqiyah supaya bisa mempengaruhi Ahlussunnah. Karena Zaidiyah ini sudah musnah. Yaitu kalau dalam fatwa Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah, Syiah yang hanya mengutamakan Ali tanpa mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi hendaklah kita waspada, ya, dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ya, syukron Ustaz. Jazakumullahu khairan.